karena otomatis apalagi kadang membawa alma mater pondok-pondok besar, santri sarang, santri ini, santri Mbah Maimun. Lu Mbah Maimun Juber itu didolimi Balawi kok. Mbah Maimun itu kan dikudeta sama Pekalongan tahun 2000 dan itu cerita sendiri sama saya gitu. Dan banyak santri Manggen yang diceritain sama Mbah Maimun. Jadi kenapa sampai Mbah Maimun itu meninggalkan cerita yang seperti itu kepada generasi sekarang bahwa ada peristiwa di tahun 2000 itu yang Pekalongan itu mengkudeta dengan peristiwa itu sampai Mbah Maimun itu mengatakan, "Cung, Jatman itu dunyo, Cung." Terus beliau bercerita segala macam itu kan. Itu artinya ada perlu ada yang perlu diperhatikan dalam cerita beliau, dalam sejarah yang beliau ceritakan bahwa ada kondisi yang perlu diwaspadai, ada sistem yang sebenarnya diawali dengan tidak elok, tidak etis gitu. Karena ya sangat politis sekali ulama-ulama sepuh, tapi digeser dengan cara seperti itu, diumrohkan 11 orang antara lain dalam cerita beliau gitu. Jadi sekali lagi santri-santri sarang itu sebenarnya harus juga jangan lupa gitu bahwa Mbah Maimun itu ya ada peristiwa seperti itu. Jadi beliau itu hubungannya dengan Habaib ya sebatas husnuzon saja. Beliau tidak memverifikasi sedetail sekarang tentunya dengan hasanah yang seluas sekarang, dengan hasanah yang terbuka sekarang. Dan otomatis kalau Mbah Maimun masih sugeng, ya tidak akan berstatement yang dengan mudahnya mengakui mereka gitu, mengakui nasab mereka. Bahkan kalau sudah jelas-jelas di situ penyimpangan akidah, ya otomatis Mbah Maimun akan di depan untuk memperingatkan santrinya bahwa ini ada masalah. Sebelum Mbah Maimun Juber itu meninggal sudah memperingatkan Simtu Durun, jangan ror itu, jangan terlalu kesana, pakai berjanji, malah ya, membodoh-bodohkan orang yang menggeser maulid itu. Terima kasih ya, seperti yang sudah tadi disinggung di Profi dan sebagainya, itu memang keberkahan dari alur kiai, dari air orang soleh itu di dunia pesantren itu juga tidak asing gitu kan. Gus Aziz juga tadi sudah memperagakan gitu bagaimana gitu. Kemudian juga ada beberapa riwayat, misalnya Sayyidina Ali pada perang Khaibar itu matanya itu ya kurang lebih sakit mata begitu, terus didoakan Rasulullah, dikasih ludah sedikit, terus kemudian bisa sembuh gitu kan. Itu mukjizat gitu. Nah, kemudian untuk disamakan dengan peristiwa itu, orang-orang itu untuk memverifikasi kesolehannya sudah sulit. Untuk memverifikasi kewaliannya, kemutabarannya itu juga sulit. Karena memang itu tadi satu sumber saja, dia kebanyakan Balawi itu hanya sumber-sumber internal begitu. Dan itu ketika orang memverifikasi justru itu membantu mereka, kita itu membantu mereka gitu kan sebenarnya untuk bisa memilah, kemudian menimbang bahwa mana ini yang berhubungan dengan akidah yang benar itu seperti apa gitu kan, yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa itu. Karena kalau setiap cerita, kemudian setiap riwayat, kemudian yang berbau nuklir tadi dipercaya, itu nanti akan merusak ini struktur berpikir kita, jadinya struktur logika kita, struktur keilmuan kita gitu. Dan khususnya lagi dunia kewalian itu jadi goncang. Berarti apa? Ya yang terkena ini ya imbas daripada dunia tasawuf itu terimbas daripada cerita-cerita ini yang disematkan pada haliah-haliah mereka, orang-orang yang soleh, orang-orang yang sebenarnya itu tidak seperti yang digambarkan oleh mereka, terkena imbas dari cerita-cerita itu yang artinya cerita negatif kemudian kan gitu, bahwa dengan mudahnya Telaga Al-Kausar itu diakses, padahal itu urusan dari Rasulullah gitu kan, untuk nanti di akhirat kelak gitu, di akhir zaman gitu. Jadi, kemudian kalau itu bisa diakses ya aja dikasih selang gitu, nanti bisa dibuat yang minum sekarang kan gitu, nggak haus selamanya nanti kalau minum gitu kan. Gitu ya, kita nggak memungkiri keberkahan dari orang soleh, banyak lah kita kayak kita itu pasti dengan media air mendoakan untuk itu sebagai bentuk dari tabaruk ya, berkah gitu. Dan nggak cuma itu, semua yang disentuh orang soleh itu punya nilai keberkahan gitu. Bahkan sisa-sisa makanan, sisa-sisa minuman itu kalau di tempat saya dulu, di abah saya, di kakek saya itu kalau ada tamu kiai mesti kalau ada sisa makanan atau minuman itu suruh menghabiskan gitu. Kadang saya gitu, kadang ada masih banyak ya santri-santri suruh menghabiskan gitu. Dulu juga ada cerita Kiai Maimun Juber
Misalnya ketika karena dulu Mbah Maimun itu dekat dengan kakek saya ya Kiai Ahmad Mutahar dan sangat menghormati, sisa sisa Mbah Mutahar pun Mbah Maimun mau minum gitu. Jadi eh, kiai dengan kiai pun begitu, artinya beliau itu mau mengambil keberkahan dari sesama kiai gitu kan. Jadi artinya tidak memungkiri bahwa ada sisi-sisi yang itu bekasnya orang soleh, bekasnya karena orang soleh itu kan menjaga dirinya, zahir batinnya, wudunya juga dijaga, mulutnya dijaga, pandangannya dijaga. Artinya ada nilai keberkahan yang luar biasa. Apa-apa yang disentuh oleh mereka menjadi berkah karena pasti di situ ada asarnya gitu kan, bahwa dan kemudian juga tadi ya berhubungan dengan layar liur ya, DNA dan segala macam. Ya memang ada seperti itu juga, gitu. Tapi tidak sefenomenal yang diceritakan tadi ya, tidak bombastis tadi. Dan air liur yang atau air jenggot yang mengandung uranium itu juga sulit sekali untuk dicerna ya. Uranium itu bahan nuklir itu ya itu ya jelas khurafat itu ya, dongeng aja. Artinya dari peristiwanya juga gimana terhadap kausar itu. Nah, dan sesuatu yang akhirnya menyamakan dengan cerita Rasulan, soal Nabi itu jadi tersaingi di situ kan gitu. Rasulullah bisa, ya. Orang tidak hanya Rasulullah, putune yo iso kan gitu. Itu secara implisit itu mau mengatakan bahwa nasabku soheh gitu kan, gitu. Nasab kewalian yang diturunkan pun tidak hanya darah, keramat juga turun. Jatuhnya kalau Rasulullah mujizat ya tentunya ya keramat gitu. Terus semacam untuk penguatan bahwa nasab mereka itu soheh, padahal pengakuan itu tidak soheh, ternyata tidak valid gitu, setelah diteliti gitu. Jadi dengan ini cara untuk menghegemoni pikiran-pikiran santri-santri ya, terutama santri-santri muda ini, santri-santri yang literasinya itu belum berjalan dengan baik, kemudian juga dipengaruhi dengan ekosistem yang mereka bawa ya, karena yang tertarik dengan maulid-maulid, tertarik dengan tradisi-tradisi mereka, dengan simtudururnya yang menarik, dengan suaranya yang begitu enak didengar, dengan musik. Nah ini untuk mobilisasi massa itu mudah gitu. Nanti di situ diceritakan cita-cita karomah yang di stempel kewalian itu. Akhirnya yang muda-muda ini mudah terdoktrin gitu, dan mereka enjoy di situ. Jadi sekarang yang saya amati itu dari kalangan mudanya mereka, dari santri muda ini banyak yang terseret ke sana, ke kultus ini. Karena apa? Yaitu minim verifikasi, minim literasi. Jadi generasi Simtuduror, artinya Simtuduror itu kan baru kebelakangan ya, kurang lebih ketika saya mempromosikan itulah tahun-tahun 2000-an itu, 2000 berapa itu kan. Itu mulai menyedot banyak kalangan santri itu kan. Itu mereka banyak yang akhirnya tanpa verifikasi, tanpa dengan tradisi ilmiah yang berjalan, ya hanya menerima saja. Dan sekarang itu banyak yang membela akhirnya, karena mereka sudah lama terdoktrin di sisi itu gitu. Dan ini yang memprihatinkan tentunya, dunia pesantren itu justru malah tidak kritis dengan peristiwa-peristiwa itu gitu. Ketika disodori fakta yang bertolak belakang dengan hal-hal yang seperti yang diungkapkan tadi, mereka lalu terus dengan mudahnya mengcounter dengan bahasa-bahasa yang tidak ilmiah juga gitu. Hanya sebatas umpatan-umpatan kekesalan kan, karena junjungannya itu dikoreksi, diaduk-aduk gitu. Dan memprihatinkan kan, jadi dunia santri, dunia pesantren itu karena gini, di luar ini nasab gitu kan, tapi di belakang ini ternyata rentetannya begitu banyak, dari akidah yang bersinggungan dengan Syiah, dengan cerita wali yang ternyata banyak kurofatnya, kemudian dengan tradisi-tradisi yang kemudian menggeser tradisi lokal ya, terus menggeser peran ulama-ulama lokal gitu. Di beberapa peristiwa itu kan ada kiai misalnya di panggung berbicara, mereka berbicara tentang keilmuan, berbicara tentang dalil-dalil secara ceramah. Ketika datang Habib langsung riuh gitu, penonton itu terus tersedot ke Habib ini, terus salaman terus yang ceramah ini nggak diperhatikan gitu. Padahal si Habib ini ya nggak berilmu, bisa jadi cuma vokalis gitulah gitu loh. Tapi karena yang datang ini Habib ya, keramat gitu kan, dengan cosplay yang begitu menawan gitu, dengan baju dan segala macam tampilan menawan ya,
akhirnya yang ceramah ini seperti tidak didengar gitu, dan itu berkali-kali begitu. Nasib Kiai Pribumi itu begitu, nasib Kiai Pribumi yang sekarang jadi yang seperti itu ya Kibin yang Pribumi itu benar begitu. Jadi kalau mereka ceramah datang Habib ya sudah tidak diperhatikan gitu, padahal yang Habib yang datang itu keulamaannya juga dipertanyakan kan gitu. Justru keilmuan para Kiai Pribumi itu yang ketika mengisi panggung-panggung mereka itu berbobot sebenarnya. Cuma ya banyak kiai atau kemarin yang sudah singgung Kiai Ubed ya, yang kemudian sekarang di akhir-akhir keruntuhan nasab mereka ini akhirnya yang dimunculkan ke publik gitu. Abaib mundur ke belakang, kiai-kiai yang kedepankan ngisi ceramah-ceramah gitu kan. Ya itu kiai-kiai yang kibin, dan satu-satu yang kibin untuk mengcounter narasi-narasi dari yang kontra Abaib gitu. Dan mereka mundur ke belakang, kibin-kibin disuruh maju depan. Itu ya jadi semacam seperti mengadu domba antara pribumi dengan pribumi gitu. Ini perlu diwaspadai itu. Karena otomatis apalagi kadang membawa alma mater pondok-pondok besar, santri sarang, santri ini, santri yang Mbah Maimun. Lu Mbah Maimun Juber itu didolimi Balawi kok. Mbah Maimun itu kan dikudeta sama Pekalongan tahun 2000, dan itu cerita sendiri sama saya gitu. Dan banyak santri Manggen yang diceritain sama Mbah Maimun. Jadi kenapa sampai Mbah Maimun itu meninggalkan cerita yang seperti itu kepada generasi sekarang, bahwa ada peristiwa di tahun 2000 itu yang Pekalongan itu mengkudeta dengan peristiwa itu, sampai Mbah Maimun itu mengatakan, "Cung, Jatman itu dunyo, Cung." Terus beliau bercerita segala macam itu kan. Itu artinya perlu ada yang perlu diperhatikan dalam cerita beliau, dalam sejarah yang beliau ceritakan bahwa ada kondisi yang perlu diwaspadai, ada sistem yang sebenarnya diawali dengan tidak elok, tidak etis gitu. Karena ya sangat politis sekali, ulama-ulama sepuh tapi digeser dengan cara seperti itu, diumrohkan 11 orang antara lain dalam cerita beliau gitu. Jadi sekali lagi santri-santri sarang itu sebenarnya harus juga jangan lupa gitu bahwa Mbah Maimun itu ya ada peristiwa seperti itu. Jadi beliau itu hubungannya dengan Habaib ya sebatas husnudzon saja. Beliau tidak memverifikasi sedetail sekarang tentunya, dengan hasanah yang seluas sekarang, dengan hasanah yang terbuka sekarang. Dan otomatis kalau Mbah Maimun masih sugeng, ya tidak akan berstatement yang dengan mudahnya mengakui mereka gitu, mengakui nasab mereka. Bahkan kalau sudah jelas-jelas di situ penyimpangan akidah, ya otomatis Mbah Maimun akan di depan untuk memperingatkan santrinya bahwa ini ada masalah. Sebelum Mbah Maimun Juber itu meninggal sudah memperingatkan Simtudurun, jangan ror itu, jangan terlalu kesana, pakai berjanji, malah ya, membodoh-bodohkan orang yang menggeser maulid itu, bergeser zikir maulidnya itu. Ya itu tanda bahwa Mbah Maimun juga tidak serta-merta menelan mentah-mentah apa yang datang dari mereka gitu, karena ya tadi, karena kondisi dulu itu kebenaran yang dibawa oleh mereka itu belum terbuka, artinya doktrin-doktrin dan segala macam itu belum menyentuh level ekosistem kebenaran gitu. Seperti yang sudah saya tulis di artikel itu, ekosistem kebenaran dulu itu masih terjaga dengan kiai-kiai itu. Tapi ketika kesini, ketika terbuka segala macam, dan ketika nasab itu kemudian di belakangnya ada pemalsuan sejarah NU dibelokkan, sejarah pahlawan, sejarah macam-macam mengenai kebangsaan, proklamasi, segala macam, itu ada narasi-narasi yang ada arah untuk menghegemoni Indonesia ini, untuk menghegemoni sampai sejarah Wali Songo. Jadi kompleks gitu. Jadi masuk ke birokrasi, masuk kemana-mana, itu ada tujuan untuk menarik mata banyak-banyaknya ke arah mereka. Dan NU ini pertarungannya di muktamar ke depan ini yang saya lihat ini, ya mereka pastinya akan totalitas di situ. Karena selama NU masih tidur ya, dengan penyelewengan mereka, otomatis belum maksimal ini untuk bisa mereka untuk menyadarkan yang gibin-gibin. Kalau mereka dari karangan Balawi nggak sadar ya wajar lah gitu. Itu mbah-mbahnya mereka kan gitu kan. Bela mbah kan gitu. Tapi kalau yang pribumi ini masalahnya dia ikut menindas sistem yang menindas mereka gitu loh. Dia ikut menjadi barisan sistem yang menindas mereka sendiri. Ini kan aneh, logika aneh sekali gitu. Dengan mempercayai dari nasab dan seluruh yang ada dari rentetan itu, ya coba dibuka pelan-pelan. Gitu. Memang ini nggak bisa cepet-cepet gitu, pelan-pelan untuk menyelami satu-satu gitu. Jadi semoga para pemimpin yang bisa masih logis, masih bisa berpikir, masih mau menelaah itu, terutama bisa cepat tersadarkan dengan fenomena ini. Dan
Sepertinya saya terlalu panjang. Ya, saya tutup. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, cukup sudah ya hari ini kita memahami. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Betul, ya lupa. Astagfirullahaladzim. Antum ini tidak menghormati Nabi bagaimana Anda keturunan ke-28. Tolong ya. 28 tolong dicatat. Anda nggak tidur ini. Ya, yang saya garis bawahi di sini yang perlu dicatat ini tolong ya, kibin-kibin saya ya, tolong dipotong video ini, sampaikan ke umat ya. Yang disampaikan Habib Haikal tadi tentang Kiai Maimun Zubair, kenapa nggak boleh ror, itu karena Kiai Maimun Zubair tidak membaca kitab Jen-Jen Aneh. Di dalam kitab Jen-Jen Aneh itu bahwasanya Habib Abdurrahman As-Segaf itu keliling tawaf ke dalam surga, saudara, dengan gampang. Bahkan di dalam kitab itu karangan Habib Ali Al-Habsyi Al-Wali Gudub, beliau menuliskan berkalam ya, ada Habib namanya Ahmad Al-Haddar bisa boleh memegang payudara wanita di pinggir jalan itu dengan mudah, saudara. Itu kekhususan Habib. Seandainya Kiai Maimun Zubair membaca kitab itu, insya Allah akan menghormati Simtud Duror, saudara. Jadi berhubung beliau sudah wafat, ya sudah kita doakan semoga beliau dikubur, mendoakan Habib-Habib ini supaya tetap menjadi wali kudub sampai akhir zaman, saudara. Kemudian yang kedua, para mukibin-mukibin aneh di Nusantara maupun di Kutub Utara ya, tetaplah menjadi kibin. Karena saya membutuhkan kalian, saudara. Saya membutuhkan dana. Siwak ana ini belum laku, saudara. Surban ana belum laku. Saya butuh kalian. Tolong jangan kembali cepat-cepat untuk insaf ya. Tetaplah kalian itu cinta kepada habaib. Karena aneh nggak kerja, aneh butuh makan dari kalian, aneh butuh istri dari anak-anak kalian supaya apa? DNA aneh, DNA G Yahudi akan terus bersebar ke seluruh Nusantara. Tolong para kibin jangan cepat-cepat sadar ya. Saya nanti sendirian, nggak ada yang mempromosiin. Kiai-kiai yang sudah mempromosikan saya, terima kasih. Antum pantas jadi budak-budak anak. Ya, teruskan promosi tentang habaib-habaib karena memang habaib Njet-Njet Aneh itu wali gudub. Terima kasih. Subhanallah.